Ada yang bilang, pocong itu datang ke depan pintu rumah mereka, mengetuk pelan-pelan. Tok, tok, tok. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Nah, sebelum gua mulai, gua mau nanya dulu nih, lo sekarang lagi di mana? Kalau lo lagi sendirian dan malam-malam, mungkin video ini bukan pilihan terbaik buat ditonton sekarang. Karena video ini bikin kalian takut. Hari ini gue mau cerita tentang sebuah kampung di Lampung. Kampung yang dulunya ramai, penuh keluarga, penuh tawa anak-anak. Sekarang nyaris jadi kampung hantu beneran. Namanya Kampung Waibluru dan terornya punya nama Pocong Bayu. Oke, sekarang kita mulai dari awal ya. Waibluru itu ada di Pesawaran, Lampung. Bukan kota besar, bukan juga tempat pariwisata. Kampung ya kampung biasa aja. Orang-orangnya kerja di kebun, hidupnya ya sederhana. Tapi sesuatu terjadi di kampung itu. Sesuatu yang bikin warga satu persatu ninggalin rumah mereka. Bukan karena bencana alam, tapi mereka pergi karena takut. Bayangin ya, lo udah tinggal di satu tempat bertahun-tahun. Tanah lo sendiri, rumah lo sendiri, kenangannya semua ada di situ. Tapi tiba-tiba lo nggak bisa lagi tidur tenang di sana. Tiba-tiba lo takut sama kegelapan yang ada di balik jendela lo sendiri. Itu yang dialami sama warga Waibluru. Dan sekarang, dari kampung penuh warga hanya tersisa 3 kepala keluarga yang masih bertahan. Dari sekampung penuh orang, tinggal 3 keluarga yang masih mau tinggal di sana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin gue pribadi agak nggak nyaman lah ya. Siapa sebenarnya si Bayu ini? Bayu adalah warga kampung itu, manusia biasa, punya rumah di sana, punya keluarga, punya tetangga, sampai satu hari dia ditemukan sudah tidak bernyawa. Bayu ditemukan gantung diri di pondok kebun karet. Jasadnya tergantung di balok kayu penyangga, menggunakan kain putih, dan di bawahnya ada sajadah. Serem, ya jelas serem dong. Tapi yang lebih serem adalah kenapa dia sampai ngelakuin itu. Ada 2 versi cerita yang beredar di masyarakat sekitar. Versi yang pertama ini katanya masalah rumah tangga. Bayu disebut ngalamin depresi berat setelah keributan panjang dengan istrinya. Ada yang bilang perselingkuhan terlibat di sini. Dan ada teori yang beredar bahwa Pocong Bayu sengaja meneror orang-orang tertentu. Bukan sembarangan orang, tapi orang-orang yang pernah menyakitinya. Dan versi yang kedua ini katanya karena terlilit utang. Versi lain bilang Bayu terlilit utang yang sangat besar. Jadi dia depresi. Bingung gak ada jalan keluar dan dia milih mengakhiri semuanya. Jadi mana yang benar? Sampai sekarang gak ada yang tahu pasti mana yang benar. Tapi yang jelas setelah kematian Bayu, sesuatu mulai terjadi di kampung ini. Nah, bagian yang bikin banyak orang mulai pindah dari kampung ini, warga mulai melaporkan tentang adanya penampakan. Sosok berbungkus kain putih, yaitu pocong, yang mulai muncul setiap malam hari. Munculnya ini bukan sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Di berbagai titik kampung. Ada yang bilang, pocong itu datang ke depan pintu rumah mereka, mengetuk pelan-pelan. Tok, tok, tok. Dan kalau lo buka pintunya, gak ada siapa-siapa. Ada juga yang ngeliat sosok itu berdiri di ujung jalan kampung. Diem memandang ke arah rumah-rumah warga. Yang bikin makin aneh, gak semua warga ngalamin teror ini. Hanya orang-orang tertentu. Dan orang-orang itu rata-rata
punya sejarah sama Bayu semasa hidupnya. Ini kebetulan? Ya mungkin, atau mungkin bukan kebetulan sama sekali. Satu persatu, keluarga mulai angkat kaki, gak mau ambil resiko, gak mau tidur dalam ketakutan setiap malam. Rumah-rumah mulai kosong, jalan-jalan mulai sunyi, Waibluru perlahan berubah jadi tempat yang berbeda. Sebenarnya kisah ini nggak akan sepopuler sekarang kalau nggak ada yang berani datang langsung ke lokasi. Tim dari beberapa channel horor mereka datang ke Waibluru untuk investigasi langsung. Mereka mewawancarai warga yang masih tersisa di sana. Mereka masuk ke rumah Bayu yang sudah lama terbengkalai. Mereka nginep di sana. Dan salah satu hal yang paling bikin merinding, ada rekaman yang hilang. Bukan file korup, bukan salah simpen. Rekaman itu ada awalnya, lalu tiba-tiba hilang gak tahu kemana. Itu kan bikin, takut. Kejadian apa yang sebenarnya terekam di sana sebelum file itu hilang? Sampai sekarang gak ada yang tahu. Tapi di luar semua itu, ada satu teori yang justru lebih serem dari soal pocong. Ada yang berpendapat bahwa teror ini bukan murni soal arwah. Ada kemungkinan bahwa semua ini diskenario oleh pihak tertentu agar warga mau pergi dari kampung itu supaya tanah mereka bisa dikuasai. Masuk akal juga sih. Kalau itu benar, maka ini bukan lagi soal pocong. Ini soal kejahatan manusia yang lebih nyata. Oke, sebelum kita lanjut, gua mau bahas dulu soal pocong ini dari sisi kepercayaan. Supaya lo nggak cuma takut, tapi juga ngerti konteksnya. Pocong adalah salah satu sosok hantu paling ikonik di Indonesia. Hampir semua daerah di Indonesia ini punya cerita tentang pocong. Dalam kepercayaan Islam, jasad yang dikafani memang dibungkus kain putih, persis seperti penampilan pocong. Ikatan kain di bagian kepala dan kaki seharusnya dilepas sebelum dikubur. Tapi, kalau tidak dilepas, menurut mitos yang beredar, arwah si mayat bisa terjebak, tidak bisa pergi ke alam berikutnya, dan akhirnya gentayangan. Apalagi kalau bukan, aku. Tapi ada juga ulama yang bilang, arwah manusia itu nggak akan gentayangan setelah meninggal. Arwah langsung dibawa sama malaikat. Jadi yang berkeliaran itu bukanlah arwah asli si mayit, melainkan jin yang menyerupai wujud orang tersebut. Dua pandangan yang berbeda sih, dan dua-duanya punya pendukung masing-masing. Nah, dalam kasus Bayu ini, ada satu detail yang bikin banyak orang merinding. Bayu ditemukan tergantung menggunakan kain putih, kain yang mirip kain kafan. Apakah itu kebetulan? Atau memang ada alasan tertentu kenapa Bayu milih kain putih? Nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas, cara dia meninggalkan kesan yang sangat dalam di benak warga kampung. Dan mungkin itu sendiri yang bikin terornya terasa jauh lebih nyata. Gue mau cerita sesuatu yang menurut gue paling berharga dari kisah ini. 3 keluarga yang masih tinggal di Waibluru, mereka ini bukan orang sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang memilih untuk tidak lari. Kenapa? Satu keluarga bilang gini, ini tanah leluhur kami. Kalau kami pergi, siapa yang jaga? Terus keluarga yang lain bilang, kami sudah tua, mau pindah kemana lagi? Dan satu keluarga lagi, mereka bilang sesuatu yang paling bikin gua diem. Kami tidak takut, karena kami tahu Bayu. Dia orang yang baik semasa hidupnya. Bayangin, itu di tengah semua teror yang bikin orang-orang lain kabur. Ada keluarga yang tetap tinggal karena mereka percaya arwah Bayu tidak akan menyakiti mereka. Karena mereka mengenal Bayu, karena mereka pernah jadi tetangganya. Karena bagi mereka, Bayu bukan hantu. Bayu adalah orang yang menderita. Dan itu
lebih serem dari pocong manapun. Bukan serem karena ada hantu, tapi serem karena ada manusia yang mati dalam kesakitan. Dan kematiannya menghancurkan seluruh kampung yang pernah dia tinggali. Oke, gue mau kasih lo 3 teori tentang apa yang sebenarnya terjadi di Waibluru. Teori yang pertama, arwah Bayu yang belum tenang. Ini teori yang paling banyak dipercaya warga. Bayu meninggal dalam kondisi depresi berat, penuh dendam, penuh luka. Dalam kepercayaan Jawa dan Sumatera, orang yang mati tidak tenang akan meninggalkan energi negatif. Dan energi negatif itu bisa meneror orang-orang yang pernah menyakitinya. Masuk akal dalam konteks budaya lokal. Teori yang kedua, jin pengganggu yang menyerupai Bayu. Dalam perspektif Islam, ini menjelaskan yang lebih masuk akal secara teologis. Jin suka memanfaatkan momen kematian, terutama yang penuh trauma. Mereka bisa menyerupai si mayit dan menakuti orang-orang yang masih berduka atau bersalah. Ini bukan arwah Bayu, ini makhluk lain yang pakai wajah Bayu. Teori yang ketiga, rekayasa sosial. Dan ini teori yang paling mengerikan justru karena tidak melibatkan hantu sama sekali. Ada pihak yang sengaja menciptakan teror, entah dengan orang bayaran, entah dengan cara lain untuk mengusir warga dari kampung itu. Targetnya yaitu ya udah pasti tanah. Cara yang dipakai ketakutan. Kasus seperti ini udah bukan hal baru di Indonesia. Tanah kampung terpencil yang strategis warga yang tidak paham hukum adalah kombinasi yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi, mana yang paling lo percaya? Tinggali jawaban di kolom komentar. Waktu gue baca kisah ini, gue ngerasa ada sesuatu yang mengganggu. Bukan cuma soal pocong, tapi soal Bayu manusianya. Dia bukan hantu. Dia adalah seorang yang mungkin gak punya tempat cerita, yang akhirnya memilih jalan yang paling kelam. Dan kalau lo lagi ngerasa ada di titik itu, ingat bahwa selalu ada yang bisa diajak ngobrol. Jangan sendirian. Soal pocong Bayu sendiri, apakah benar ada? Gue gak bisa jawab itu. Yang gue bisa bilang adalah kampung itu nyata. Rumah-rumah kosong itu nyata. Dan warga yang lari dari sana, mereka juga nyata. Apa yang bikin mereka pergi? Entahlah. Tapi yang pasti, Waibluru sekarang sunyi. Tinggal 3 keluarga dan malam-malam di sana tetap panjang dan sunyi. Itulah kisah teror pocong Bayu yang masih banyak teka-tekinya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe. Tinggalin komentar pendapat lo tentang kisah ini.